Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, H. Praktikto. Bab 94. Tak sengaja ia menyiratkan pandang kepada mayat-mayat yang kini mulai dikerumuni lalat. Meskipun tak gentar menghadapi segala, tak urung hatinya risih juga menyaksikan pemandangan demikian. Segera ia melemparkan pandang ke tengah udara yang lapang dan cerah. Teringat akan gadis aneh tadi, mendadak saja ia mengharap-harap munculnya lagi. Tapi mengingat sepak terjangnya, ia khawatir kena siksanya. 2 jam lagi ia menggeletak tanpa bisa berkutik. Tatkala matahari hampir tenggelam, mendadak saja panca inderanya yang tajam mendengar bunyi bergeritan. Tak ragu lagi, pastilah bunyi roda geledek. Dugaannya benar juga. Tak lama kemudian, gadis aneh tadi datang kembali dengan menyeret gerobak kecil yang sering dipergunakan para petani sebagai alat pengangkut kayu atau jerami. Biasanya gerobak demikian ditarik oleh anak lembu atau kambing jantan. "Hai, apakah ibumu pernah menarik gerobak semacam aku begini?" tegur gadis itu dengan sekonyong-konyong. Teringat akan pengalamannya, tak berani Sang Haji menjawab sembarangan terhadap gadis itu yang sok angin-anginan itu. Untung, sebelum menjawab, gadis itu lantas saja jadi sibuk. Ia mengeluarkan sebungkus nasi, selirang pisang dan setempurung air minum. "Hai siluman, kau belum mati?" tegurnya lagi. "Sudah mati separuh," jawab Sang Haji bergurau. Tadi ia sudah mengambil keputusan hendak bersikap tak sungguh-sungguh saja terhadap gadis itu. Dengan tersenyum simpul gadis itu duduk di sampingnya sambil membawa bungkusan makanan. Selagi menaruh semuanya itu di atas tanah, mendadak saja terus menendang pinggang Sang Haji lagi sambil bertanya, "Bagian manakah yang belum mati?" Keruan saja Sang Haji terkejut setengah mati. Sebat ia melindungi pinggangnya. Meskipun demikian, tak urung masih terasa sakit juga. Dengan menggigit bibir, ia berkata minta penjelasan. "Kenapa kau senang menyakiti orang? Kau sendirilah yang minta gebuk. Masakan kau bilang mati separuh? Sedangkan nyawamu masih utuh? Bukankah engkau belajar berbohong?" Benar-benar Sang Haji merasa mati kutu. Hendak bersikap sungguh-sungguh gadis itu berwatak angin-anginan. Kini bersikap main-main, salah juga. Seperti orang putus asa, lantas menyahut, "Tadi engkau telah menggebuk aku sampai pingsan tanpa perkara. Meskipun demikian, aku selalu mengharapkan kedatanganmu. Kini engkau hendak menyakiti aku lagi. Mengapa?" "Karena tiap laki-laki adalah busuk," bentak gadis itu. Dan setelah berkata demikian, terus saja mengamuk. Bungkusan nasi, air minum dan selirang pisang yang dibawanya mendadak dibantingnya dan diinjak-injak sampai terpencet masuk dalam tanah. Sang Haji jadi melongo melihat sepak terjangnya. Kesan mukanya begitu berduka, gusar, dengki dan penuh sesal. Apakah gadis ini mempunyai penderitaan hebat begitu rupa? Ia menduga-duga. Teringat akan perjalanan hidup keluarganya di masa kanak-kanak, tak terasa Sang Haji menjadi perasa. Hatinya kian tertarik. Dengan setulus-tulusnya hati nuraninya tergerak. "Apakah sebab kamu begini pemarah?" "Aku pemarah atau tidak, apa pedulimu?" damprat gadis itu. Sang Haji menundukkan kepala. Mendadak saja gadis itu terus saja duduk menumprah di sampingnya. Kemudian menangis sedu-sedan. Melihat gadis itu menangis, timbullah keberanian Sang Haji untuk mencoba berbicara lagi. Katanya lemah lembut, "Siapakah yang menghina dirimu? Katakanlah. Manakala aku telah sembuh kembali, biarlah aku membalaskan hatimu." Agaknya ucapan Sang Haji kena benar. Tangis si gadis kian menaik. Beberapa saat kemudian gadis itu berkata, "Setiap orang berhak berjuang untuk memperoleh kebahagiaan. Karena itu, tiada seorang pun di dunia ini yang menghina diriku. Hanya saja, nasibkulah yang buruk sehingga setiap saat selalu saja aku mengenangkan seseorang. Pastilah dia seorang pemuda gagah. Apa sebab bersikap begitu bengis kepadamu? Dia bukan lagi seorang pemuda. Meskipun ganteng dan gagah, namun gadis-gadisnya terlalu banyak," sahut gadis itu dengan menegakkan kepala. Kemudian menunduk sambil meneruskan, "Inilah kebodohanku, mengapa aku mengharapkan yang bukan-bukan daripadanya. Aku minta dia hidup bersama untuk selama-lamanya dan hanya untukku. Karena itu, dia menghajar aku beberapa kali. Aku dicacinya pula, dihina dan ditinggalkan.
Ah, mengapa begitu kasar? Sangaji tercengang. Jika demikian, tiada gunanya kau kenangkan lagi. Enyahkan saja bayangannya dari benakmu. Mengurai adalah gampang. Aku pun dapat menasehati setiap orang untuk memilih jalan yang paling bagus. Tapi justru, aku tak dapat meninggalkan bayangannya. Karena, gadis itu tak menyelesaikan kata-katanya, ia mulai menangis lagi. Sangaji saat itu lagi memasuki gelombang asmara juga. Hanya saja soalnya lain. Titisari baginya adalah seorang gadis yang menggairahkan hatinya. Dia pun membalas cintanya. Inilah namanya cinta kasih timbal balik. Maka diam-diam ia berpikir dalam hati, meskipun masih terdapat rintangan, namun keadaanku dan Titisari masih jauh beruntung dari dia. Wajah dan perawakan gadis ini bukan buruk. Kesannya hampir seimbang dengan Nuraini. Apa sebab pemudanya bisa berlaku ganas dan bengis kepadanya? Mendadak saja teringatlah dia kepada Sanjaya yang memperlakukan Nuraini demikian juga. Teringat akan hal itu, perlahan-lahan ia berkata hati-hati. Cinta asmara sesungguhnya tak dapat dipaksakan. Hai, apakah engkau juga pernah terlibat dalam soal cinta asmara? Gadis itu tercengang. Dan sekaligus hilanglah tangisnya. Ya, bahkan aku lagi mulai, sahut Sangaji meyakinkan. Kemudian mencoba membesarkan hati. Pemuda itu hanya menyakitkan hatimu belaka. Tapi pengalamanku lebih hebat darimu. Kenapa? Mendadak saja gadis itu meloncat berdiri. Dan pandangnya berapi-api membenci segala. Sangaji terkejut melihat perubahan itu. Teringat akan sepak terjang si gadis yang sok angin-anginan, hati-hati ia melanjutkan, aku dan dia sudah setuju. Sudah kulampaui pula ujian-ujian yang diwajibkan. Mendadak saja, ayahnya berubah haluan. Gadisku disekapnya dan dibawanya lari. Ih, bukankah engkau bisa bersama-sama minggat? Ayah bunda sesungguhnya hanya sebagai perantara belaka. Kita semuanya ini sana yang mempunyai. Meskipun ayah bunda mengutukmu, tapi kalian benar-benar saling mencintai, akan buyarlah tenaga kutub itu. Sebab yang mengadakan cinta kasih itu bukan ayah bunda. Tapi sana. Hebat kata-kata gadis itu sampai Sangaji terkejut bercampur heran. Melihat usia si gadis, hati Sangaji geli. Karena kata-kata demikian tidaklah pantas diucapkan oleh seorang gadis remaja seusia dia. Tapi kata-katanya penuh letupan yang mengandung kebenaran juga. Diam-diam dia berpikir, gadis ini benar-benar menderita sampai bisa mempunyai pengucapan begitu hebat. Meskipun mengandung kebenaran, kesannya liar juga. Apabila dibenarkan, bukankah akan meracuni jiwanya? Memperoleh pertimbangan demikian, Sangaji terus berkata seperti guru. Menurut tutur-tutur kata guru, justru sadar bahwa semuanya ini yang mempunyai adalah sana, maka aku bersikap tawar. Kuserahkan dia kepada sana, biar sana sendiri yang menyelesaikan. Sengaja Sangaji menirukan istilah sana, agar tak menyinggung perasaannya. Pilihannya ternyata tepat. Gadis itu lantas saja memandang padanya lama-lama. Siapa namamu? Sangaji. Dahi gadis itu mengkerut. Ia tak berkata lagi. Lantas saja suatu kesunyian terjadi. Dan kau, siapa namamu? Sangaji ganti bertanya. Fatimah. Ayah bundamu? Mereka semua sudah meninggal. Ya, biarlah semuanya meninggalkan aku, apa pedulimu? Sehabis berkata demikian, kembali dia angot. Dengan sebat ia menyambar pengail randu kintir dan terus digebukan 4-5 kali kepada Sangaji. Kemudian memutar tubuh dan meninggalkan lapangan. Mendadak saja ia memutar tubuh dan berkata minta ketegasan. Apakah kuda yang kukejar tadi, kudamu? Ya. Ia memutar tubuh lagi sambil berteriak, usahakan dirimu masuk gerobak. Aku tak kuat memondongmu. Nah, dia kucari kudamu. Setelah berkata demikian, ia berlari-lari meninggalkan lapangan dengan cepat. Dan kembali Sangaji terlongong-longong memikirkan sepak terjang gadis itu yang benar-benar aneh. Pikirnya, dalam kemarahannya senantiasa terbesit rasa keibuannya. Apakah dia begitu menanggung derita tak tertanggungkan hingga sewaktu-waktu mengamuk tanpa sebab? Teringat bahwa gadis itu tiada berayah bunda lagi, hati Sangaji kian perasa. Tanpa disadari sendiri rasa sukanya kepadanya jadi bertambah. Tadi ia memesan agar aku naik ke gerobaknya, katanya dalam hati.
Biarlah aku membuatnya senang. Hatinya berkata demikian, tapi tak mudah pelaksanaannya. Ia benar-benar luka parah. Dikala mencoba menggerakkan badan, rasa nyeri menusuk sampai kepalanya. Ia mencoba mengeraskan hati dan berusaha merangkak. Namun untuk kesekian kalinya ia gagal. Lambat laun matahari mulai tenggelam. Teringat akan si gadis, hati Sang Aji berdebar-debar. Bukan takut kepada gebukannya, tapi kalau sampai mengecewakan itulah jangan. Dalam keresahannya mendadak saja teringatlah dia kepada jalan darahnya yang sudah lancar. Menurut Gagak Seta, apabila jalan darah sudah bisa ditembus, gerak-geriknya takkan terintang lagi. Semua kehendak dan kemauannya akan bisa dilaksanakan. Maka terus saja ia mengumpulkan tenaga saktinya. Kemudian tapak tangannya digempurkan ke tanah. Dan kesudahannya mengejutkan hatinya. Tiba-tiba saja tubuhnya terlontar tinggi di udara melampaui puncak pohon. Inilah suatu kejadian di luar dugaan dan perhitungannya. Kalau sampai jatuh di tanah, harapan untuk hidup dengan selamat tiada lagi. Untung, Sang Aji adalah seorang pemuda yang berhati tenang. Dalam kegugupannya ia bisa berpikir cepat. Terus saja tangannya dikibaskan menghantam bumi. Ternyata 3 ilmu sakti yang sudah bersatu itu hebatnya tak terukur lagi. Begitu tangannya mengibas menghantam bumi, lantas saja timbul semacam gelombang angin yang menolak balik. Dengan demikian daya turun tubuhnya bisa tertahan. Dan sedikit mengibaskan tangan kirinya ke samping, terus saja tubuhnya terbang mengarah ke atas gerobak. Oleh pengalaman itu ia berhasil turun perlahan-lahan dengan mengatur tenaga pentalan bumi. Meskipun demikian, jatuhnya ke atas gerobak masih terlalu keras untuk tubuhnya yang luka dalam. Berbareng dengan suara gedobrakan, ia jatuh pingsan tak sadarkan diri. Tatkala menjenakkan mata, pandangan yang dilihatnya adalah bintang-bintang yang bergetar lembut di angkasa. Bintang-bintang itu seperti terlintasi. Dan apabila pikirannya mulai bekerja, terasa kini gerobak yang ditidurinya berguncang-guncang amat keras. Kemudian terdengarlah suara derap kuda dan lembu berjalan hampir berbareng. Maka tahulah dia, bahwa gerobak yang ditidurinya sudah berjalan entah kapan. Kau sudah bangun? Bagus. Tiba-tiba suara si gadis menusuk telinganya. Kalau mau selamat, tutuplah dahulu mulutmu. Heran Sang Aji mendengar ucapannya. Kalau saja bukan seorang yang tajam panca inderanya, betapa bisa mengetahui dia telah memperoleh kesadarannya. Dan memperoleh pikiran ini, Sang Aji jadi curiga. Kepalanya lantas saja penuh teka-teki yang sukar terjawab. Selagi ia sibuk menebak-nebak, panca inderanya yang tajam melebihi manusia lumrah, mendengar derap kuda bergemuruh dan barisan yang sedang berjalan. Mau ia menegakkan kepala, sekonyong-konyong gadis itu berkata, pasukan Pangeran Bumi Gede mulai mendekati kota. Tunggu saja beritanya. Beberapa hari lagi, kerajaan akan runtuh di gilasnya. Mendengar gadis itu menyebut nama Pangeran Bumi Gede, bukan main terkejutnya Sang Aji. Hatinya sampai tergetar. Dan sekaligus jantungnya berdegupan. Karena kegoncangan ini darahnya lantas saja tersirat. Suatu gumpalan tenaga sakti lari berputaran tiada hentinya. Bagaimana kau tahu mereka pasukan Pangeran Bumi Gede? Ia bertanya perlahan. Rumahku berada dalam daerah kekuasaannya. Masakan aku tak mengenal namanya? Sahut Fatimah. Mendadak suaranya berubah menjadi keras. Hai, bukankah aku melarangmu berbicara? Mengapa berbicara? Mengapa? Selagi hendak menjawab, Sang Aji mendengar langkah enteng beramai-ramai. Tak ragu lagi, mereka rombongan pendekar undangan. Dan dugaannya tepat. Dari arah timur nampaknya satu rombongan besar yang lari cepat mengarah ke barat. Pada saat itu pula, gerobak dihentikan Fatimah dengan sekonyong-konyong. Fatimah sendiri terus menuntun Willem bersembunyi di belakang belukar. Mau tak mau gerak-geriknya membuat Sang Aji berteka-teki lagi. Diam-diam ia menimbang-nimbang, didengar dari ucapannya, ia seolah-olah ikut bersyukur apabila Pangeran Bumi Gede berhasil meruntuhkan kerajaan. Maklumlah, rumahnya berada dalam daerah kekuasaan pangeran itu. Tapi mengapa mendadak ia main bersembunyi, begitu melihat berkelebatnya para pendekar undangan Pangeran Bumi Gede? Sebenarnya siapa dia? Menuruti luapan hatinya, ingin ia segera memperoleh jawaban. Tapi suara derap langkah pasukan yang lewat belum lagi habis. Karena itu ia menyabarkan diri. Dalam hal ini ia mempunyai kepentingan juga.
Terhadap pendekar-pendekar undangan Pangeran Bumi Gede ia bermusuhan. Apabila mereka sampai melihat dirinya berada di situ, pastilah mempunyai akibatnya sendiri. Apalagi keris Kiai Tunggul Manik dan pusaka Bende Mataram berada dalam genggamannya. Gerakan Laskar Pangeran Bumi Gede ternyata memakan waktu hampir larut malam. Dan di jauh sana mulai terdengar bunyi kentong tanda bahaya sambung menyambung. Apakah mereka mulai bertempur? Sang Haji menduga-duga. Hatinya gelisah bukan main. Fatimah. Akhirnya Sang Haji tak dapat menyabarkan diri lagi. Kau berkata, rumahmu berada di daerah kekuasaan Pangeran Bumi Gede. Mengapa kau bersembunyi? Apakah engkau mempunyai permusuhan juga? Ih! Kenapa kau masih saja berbicara, Damprat Fatimah? Kau takut? Siapa bilang takut? Sahut Fatimah cepat, kalau aku bersembunyi adalah semata-mata untukmu. Kau tak percaya? Setelah berkata demikian, terus saja ia mencambuk lembu penarik. Sudah barang tentu, lembu itu jadi kaget berjingkrak. Dengan mengerahkan tenaga penuh-penuh ia membedal di sepanjang jalan. Celakalah Sang Haji yang berada dalam gerobak. Tubuhnya lantas saja tergoncang pontang-panting. Belum lagi melintasi sepetak sawah, kembali ia jatuh pingsan untuk kesekian kalinya. Memang luka dalam Sang Haji tidaklah enteng. Hampir tempat-tempat penting dalam tubuhnya kena hantaman lawan yang memiliki tenaga sakti masing-masing. Seumpama saja ia tak memiliki daya tahan ilmu sakti Bayu Sejati, Kumayan Jati dan Getah Dewa Daru, sudah siang-siang nyawanya lenyap dari tubuhnya. Kali ini lama sekali Sang Haji memperoleh kesadarannya kembali. Kira-kira menjelang fajar hari, lapat-lapat ia mendengar suara perempuan berbicara bisik-bisik. Paman! Terang sekali si Willem. Apakah kita belum boleh turun tangan? Tunggulah sampai matahari cukup terang. Kurasa belum kasep. Terdengar suara laki-laki menyahut. Meskipun Sang Haji dalam keadaan luka parah, tetapi tenaga panca inderanya tetap tajam dan bersih. Dengan kesatuan 3 ilmu saktinya, ketajaman panca inderanya melebihi kemampuan panca indera pendekar sakti kelas 1. Itulah sebabnya begitu mendengar pembicaraan mereka, darahnya tersirap. Karena segera ia mengenal siapa yang berbicara. Itulah Titisari dan Gagak Seta. Seperti diketahui Titisari dibawa lari ayahnya meninggalkan lapangan pertandingan. Gagak Seta kemudian menyusul untuk memberi penerangan tentang kesalahpahaman yang menyebabkan Adipati Surengpati marah tak kepalang. Meskipun apa yang dikatakan cukup mengesankan, namun Adipati Surengpati terkenal sebagai seorang pendekar yang besar kepala. Sekali sudah dilakukan, tak gampang-gampang ia menarik diri. Dengan demikian sia-sialah usaha Gagak Seta. Sebaliknya Titisari mewarisi sebagian watak ayahnya. Begitu Gagak Seta mengundurkan diri, pada malam harinya ia minggat untuk ketiga kalinya. Di tengah jalan ia bertemu dengan Gagak Seta dan bersama-sama mencari Sang Haji. Mereka melihat gerakan pasukan Pangeran Bumi Gede juga. Selagi mereka mengintip gerak-geriknya, mendadak saja mempergoki gerobak yang lari pontang-panting. Kemudian si Willem lari mendampingi dengan ditunggangi seorang gadis. Melihat pemandangan itu, Titisari terkejut bukan main. Sebagai lazimnya seorang gadis, rasa cemburunya naik sampai ke benaknya. Terus saja ia hendak melabrak. Untung di sampingnya ada Gagak Seta yang bisa berpikir dingin. Setelah mengadakan suatu rentetan perdebatan, akhirnya Titisari mengalah. Karena Gagak Seta bisa membuktikan bahwa di dalam gerobak tergeletak tubuh Sang Haji yang tak dapat berkutik. Kedua-duanya mengira, Sang Haji tertawan musuh. Gadis yang menunggang kuda itu, mungkin salah seorang anggota lawan. Karena itu mereka memutuskan hendak menguntitnya. Berkali-kali Titisari memberi kisikan sandi kepada Sang Haji. Meskipun pandai, sama sekali ia tak menduga, bahwa waktu itu Sang Haji jatuh pingsan tak sadarkan diri. Itulah sebabnya rasa cemburunya kian menjadi hebat. Demikianlah kira-kira matahari menyingkap udara untuk yang pertama kalinya gerobak itu nampak mendaki suatu gundukan. Di sana berdiri suatu benteng kuno pada zaman Trunajaya. Dalam kesuraman pagi, nampak menyeramkan. Melihat gerobak itu memasuki benteng kuno, timbullah kecurigaan Titisari. Pikirnya menebak-nebak, apakah ada penghuninya? Meskipun kodratnya seorang gadis, namun Titisari bukanlah gadis lumrah. Terus saja ia lari mengitari benteng dari sisi lain. Kemudian dengan enteng ia meloncat ke atap. Dari ketinggian ia memperoleh penglihatan lapang tak terhalang. Fatimah menambatkan Willem.
Lantas meninggalkan benteng dengan berjalan acuh tak acuh. Tatkala sampai di pintu gapura, mendadak balik kembali. Willem dihampiri dengan cepat, tali pengikatnya dilepaskan, kemudian menggebuknya pergi. Selamanya Willem belum pernah memperoleh perlakuan kasar. Karena itu begitu dibentak, terus saja ia meloncat tinggi dan lari berputaran. Sebentar kemudian berderap melewati gapura dan hilang di balik gundukan. Agaknya inilah yang dikehendaki Fatimah. Ternyata setelah melihat Willem meninggalkan benteng, dia pun segera berjalan keluar gapura dengan tergesa-gesa. Titisari menunggu beberapa saat lamanya. Lalu meloncat ke tanah dan terus memeriksa benteng. Ternyata benteng itu tiada penghuninya. Kamar-kamarnya kosong, keruh, kotor dan gelap. Timbullah keheranannya, mengapa gadis tadi membawa gerobaknya masuk ke dalam benteng. Tatkala keluar dari ruang dalam, ia melihat Gagak Seta berdiri termangu-mangu di depan gerobak seolah-olah habis berbicara. Tolol! Benar kau tak bisa bergerak? Terdengar ia berbicara lagi. Mendengar Gagak Seta berbicara, terus saja Titisari meloncat lari. Hatinya girang penuh syukur. Tapi begitu melihat Sangaji yang menggeletak tak bertenaga di dalam gerobak, hatinya tergoncang. Waktu itu keadaan Sangaji tak keruan macamnya. Rambutnya terpangkas tipis. Wajahnya pucat bagai kertas. Seluruh tubuhnya hampir tersiram darah yang sudah membeku. Kakinya lepat-lepot penuh debu. Kemudian jerami gerobak bertaburan menutup bagian tubuhnya. Gagak Seta bukankah tak mengerti bahwa Sangaji dalam keadaan luka parah. Tapi dasarnya menganggap persoalan dunia ini seenteng gabus, maka dalam kata-katanya ia sering bergurau. Tetapi begitu habis dia berbicara, terus saja mengangkat Sangaji dan dibawa masuk ke dalam benteng dengan hati-hati. Karena di dalam benteng tiada sesuatu perabot rumah, Titisari kembali menghampiri gerobak dan mengangkut jeraminya. Terus saja ia menggelarkannya di atas lantai yang kotor berdebu, kemudian Gagak Seta membaringkan Sangaji dengan pandang penuh selidik. Kala itu mulut Sangaji terkatup rapat. Meskipun tubuhnya kuat, tapi ia pingsan untuk beberapa kali. Jantungnya berdegup lemah. Karena luka dalamnya kian berat. Melihat Sangaji rebah tak berkutik, Titisari jadi bingung dan penuh khawatir. Diam-diam ia menyesali diri sendiri mengapa semalam ia bercemburu kepadanya. Cepat ia menyalakan sebatang kayu dan menyului muka kekasihnya. Lukanya hebat bocah ini, akhirnya Gagak Seta berkata setengah berbisik, inilah pukulan berat bagi Titisari. Ia berdiri terlongong-longong sambil memegang obornya erat-erat. Gagak Seta sendiri terus bekerja dengan cepat. Tanpa ragu-ragu lagi, tangannya ditempelkan ke punggung Sangaji pada titik pusat urat syaraf. Kemudian ia menyalurkan hawa murninya mendadak saja, tenaganya terasa seperti terhisap oleh suatu tenaga dahsyat. Itulah tata kerja getah sakti Dewa Daru yang kini sudah bersatu dengan dua ilmu sakti lainnya. Meskipun sudah lebur menjadi satu, namun sifatnya belum berubah. Gagak Seta terkejut. Ia tahu dalam diri Sangaji pastilah terjadi sesuatu perubahan hebat. Selama hidupnya belum pernah ia mengalami peristiwa demikian. Meskipun Adipati Surengpati, Kebo Bangah dan Kiai Kasan Kesambi memiliki tenaga sakti yang tak dapat diukur tingginya, namun tenaga mereka belum sampai pada taraf menghisap tenaga lawan. Tapi dasar ia seorang pendekar berwatak angkuh dan percaya pada diri sendiri, tak mau ia menyerah. Segera ia berkutat melawan tenaga hisapan yang membanjir bagaikan air bah. Belum lagi seperempat jam ia berjuang, keringatnya sudah mulai merembes keluar. Hal itu membuktikan betapa hebat tenaga sakti Sangaji yang dimiliki sekarang. Titisari tak mengetahui bahwa Gagak Seta sedang berjuang mati-matian melawan tenaga hisapan Sangaji. Ia hanya mengetahui Sangaji terluka berat. Kemudian warna mukanya yang pucat lesi, sedikit demi sedikit menjadi merah dan berkesan segar. Ia mengira, itulah jasa Gagak Seta. Meskipun peristiwanya demikian, namun tebakannya hanya benar separuh. Kala itu, tenaga sakti Gagak Seta hampir terhisap seperempat bagian. Sedangkan menghimpun tenaga sakti membutuhkan waktu berbulan-bulan lamanya. Karena itu meskipun sifatnya hendak menyalurkan tenaga murni untuk membantu memulihkan kekuatan jasmani, tetapi sesungguhnya ia lagi berkelahi bagai dua pendekar utama mengadu tenaga sakti. Selagi Titisari tenggelam dalam rasa girang, sekonyong-konyong ia mendengar kesiur angin. Begitu menoleh, tahu-tahu di belakangnya berdiri seorang gadis dengan pandang tajam.
Dialah Fatimah yang tadi meninggalkan benteng dan kini datang kembali dengan membawa 2 ekor ayam. Siapa kau? Bentak Titisari. Siapa kau? Fatimah membalas bertanya pula. Aku tanya kepadamu. Aku tanya kepadamu. Jangan bergurau. Aku bertanya kepadamu. Bentak Titisari. Tapi Fatimah menirukan pula, jangan bergurau. Aku bertanya kepadamu. Apakah kau tolol? Apakah kau tolol? Diperlakukan demikian, mau tak mau Titisari jadi kewalahan juga. Tetapi dia seorang gadis cerdik yang tiada bandingnya pada zaman itu. Mendadak saja ia menarik cundrik dan meloncat hendak menikam tubuh Sang Aji. Fatimah terkejut. Sebab ia meloncat dan menyambar gagang cundrik Titisari dengan suatu gerak indah. Titisari terkejut bercampur heran. Dasar ia mewarisi watak ayahnya yang mau menang sendiri, terus saja ia menyimpan cundriknya. Kemudian dengan sekali gerak ia menyambar lengannya Fatimah. Ruang dalam itu masih gelap. Meskipun samar-samar kena penerangan obor Titisari yang terlempar di lantai, tapi bagi penglihatan manusia lumrah gelapnya seperti malam hari. Namun begitu, Fatimah bisa bergerak cepat mengimbangi keadaan. Begitu mendengar kesiur angin, dengan tangkas ia menarik tangannya. Lalu membalas menyerang dengan mengancam pundak. Titisari tahu bahwa Fatimah bukanlah seorang gadis yang jahat. Sekiranya bermaksud jahat, pastilah nyawa Sang Aji sudah dihabisi, ia hanya mendongkol diperlakukan demikian. Karena itu ia hendak menghajar agar kapok. Di luar dugaan, serangan Fatimah cukup cepat dan ganas. Mau tak mau ia jadi terkejut dan heran. Untung, ia mempunyai kegesitan melebihi manusia lumrah. Begitu melihat berkelebatnya tangan, cepat ia menangkis dan kakinya terus menggantol. Kemudian dengan tangan kanannya ia menyerang 2 kali berturut-turut. Semenjak menjadi murid Gagak Seta, ia sudah memahami ilmu petak. Kecuali itu sudah mewarisi pula ilmu sakti Retna Dumilah. Baik gerak-geriknya maupun ketangkasannya maju dengan pesat. Tenaganya tak gampang-gampang kena lawan pendekar utama. Karena itu begitu Fatimah kena pukulannya lantas saja memekik kesakitan. Pekikan itu menyadarkan Sang Aji yang lantas saja bergerak secara wajar. Oleh gerakan itu tangan Gagak Seta yang terhisap terlepas dari bahaya. Pendekar sakti itu lantas saja duduk bersemadi menghimpun tenaga murninya kembali. Dalam pada itu Fatimah tetap melawan. Sepak terjangnya makin menjadi ganas dan cepat. Mau tak mau Titisari heran dibuatnya. Sama sekali tak diduganya bahwa di dalam benteng kuno ini ia akan menjumpai seorang gadis yang memiliki kepandaian bukan rendah. Murid siapa dia, ia sibuk menebak-nebak. Fatimah terus mengadakan perlawanan sampai 20 jurus lebih. Sang Aji dan Gagak Seta ikut menjadi heran. Pada saat itu, Fatimah memutar-mutar tubuhnya sambil menjejak tanah. Titisari pun segera melayani dengan menambah tenaga. Mendengar kesiur angin, Sang Aji terus saja berseru, "Titisari, jangan kau sakiti dia." Sekiranya Gagak Seta yang memberi peringatan, pastilah Titisari akan menarik serangannya. Tapi justru mendengar suara Sang Aji, ia jadi cemburu. Maklumlah, tadi ia melihat Sang Aji rebah tak berkutik. Mendadak saja ia berteriak seakan-akan membela lawannya dalam kata-katanya yang pertama kali. Hati siapa takkan menjadi panas. Terus saja ia melejit dan menghajar lengan Fatimah. Nah, berlututlah. Perintahnya galak. Kena hajaran Titisari lengan Fatimah tak dapat digerakkan lagi. Kalau Titisari berniat hendak mengambil nyawanya, gampangnya seperti membalik tangannya sendiri. Apa kau bilang? Aku kau suruh berlutut? Apakah kau anak raja? Damprat Fatimah tak kurang galak. Sehabis berkata demikian, mendadak saja tangannya sebelah menyerang dengan gesit. Kakinya menjejak tanah dan melesat menyambar pinggang. Titisari kaget dan heran. Inilah salah satu jurus mirip ilmu Wirapati, guru Sang Aji. Ia pernah menyaksikan jurus itu sewaktu Wirapati berkelahi melawan Pringga Sakti. Karena itu segera ia membentak, "Kau peroleh dari mana jurus ini?" Fatimah tertawa manis. Menjawab angin-anginan, "Aku tak mendengar pertanyaanmu. Kau mau apa, kalau aku emoh menjawab?" "Haim." Dengus Titisari mendongkol ia mengerling kepada Sang Aji. Teringatlah tadi, Fatimah segera menyerang tatkala ia mengancam Sang Aji. Segera ia mencoba penuh cemburu, "Apakah kau menerima ajaran dia?"
Idih. Sahut Fatimah cepat. Siluman itu masakan bisa bergerak? Sebenarnya Titisari tahu bahwa Sang Haji tak mungkin memberi ajaran jurus itu kepada Fatimah. Pisahnya dengan Sang Haji lagi 1 hari 1 malam. Meskipun andai kata Fatimah bisa menghafal jurusnya, tidaklah mungkin bisa menjadi suatu pengucapan begitu matang. Tapi dasar seorang wanita, cinta merupakan pengucapan seluruh hidupnya. Karena itu masih saja ia mencoba menyelidiki. Bersambung ke bab 95. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.